Iya, memangnya permasalahan apa pula yang kau bawa malam ini, Bang? Tiap hari kau ada masalah. Kurang kencang suaranya. Suaranya kurang kencang. Tadi saya lihat perlu perdebatannya Pak Ustadz sama Pak RK Mm-mm. Bang, begitu. kalau tadi abang lihat boleh nggak saya minta penjelasan yang tidak bisa dijawab RK tadi. Kenapa Nabi Isa kami itu diambil dan dimasukkan ke kitab Kristen? Saya nggak tahu itu Bang. Makanya tadi karena Nah, saya sama. nggak tahu saya. Ah, Jadi kan itu masalahnya yang saya pendapat- pertanyakan sama RK sampai terakhir tadi. iya kan di kami kan Yesus, di Muslim Isa. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena kami kan tidak ada menyebut nama Isa gitu. Dia kita kan Yesus ya, Hmm. gitu. Makanya saya masih mau nyari ini, Bang. Mau nyari jawabannya seperti apa gitu. Iya, sepengetahuan saya, kami tahunya kan namanya Yesus, ya kan? Tapi di bagian abang Pak Ustadz ini bilangnya Nabi Isa. Nah itu kami kurang mengerti juga tuh kenapa nggak sama-sama Yesus di kitabnya Pak Ustadz itu. Nah, masalahnya nggak ada penjelasan dari Kristen. Kemarin saya tampilin sama Mikana, kaget dia. Oh, Iya, selama ini kan kami yang dituduh bahwa Islam menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Faktanya kalian yang menyamakan gitu. kami nggak sebenarnya Nabi Isa itu keterangan dari persamaan pandangan Muslim kepada Yesus, kan gitu ya? Persamaan pandangan Muslim kepada Yesus, persamaan pandangan loh nih Pak. Tapi yang kami kenal itu Yesus, Nabi Isa kami nggak Kata- kenal. Katanya nggak sama Nabi Isa dengan Yesus. Tapi kok kenapa ada di kitab kalian Nabi Isa itu? Iya, jadi kalau kita bahas dua kitab itu, menurut pandangan Muslim, nih sekali lagi Pak ya, Yesus itu dipandang sebagai Nabi Isa. Sedangkan Oh, sepakat kami- Anda sama. Bukan, menurut pandangan Muslim. Saya kan bukan Muslim. Loh, Tapi menurut pandangan Muslim Nabi Isa ya Nabi Isa. Iya, menurut pandangan Muslim, Yesus itu Nabi Isa, betul nggak Pak? Kalau pandangan Muslim tidak mengenal Yesus karena tidak tertulis di Al-Qur'annya. Ya berarti kan nggak jadi ditanya lah. Kalau itu kan pertanyaan itu kan arahnya karena ada isu bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Menurut pandangan Muslim begitu, baru ada pertanyaan yang Tuh, Pak Ustadz tadi. itu pandangan Gitu. pandangan Muslim yang kayak gimana gitu. Karena tidak ada tertulis ya, bahkan saya kasih sayembara ya Bang ya kepada pihak Kristen udah dari zaman bahula. Kalau ada tertulis di Al-Qur'an saya satu saja kata Yesus, ya saya kasih 10 juta. Ini kan gini loh Pak. Ah, Jujur aja, saya sendiri merasakan ya. Saya sendiri merasakan itu ya bahwa yang kami kenal ini Yesus. Tapi kawan-kawan saya ya, ataupun tetangga ataupun kerabat Muslim menganggap Yesus itu Nabi Isa. Malah kami nggak pusingin itu gitu. Tapi kenapa mereka menganggap Yesus Nabi Isa ya? Gitu Pak. Oh, Jadi, kalau mau dikatakan Nabi Isa dengan Yesus itu sama, saya memandangnya dari ajarannya, bukan dari backgroundnya. bukan dari ajaran. Jadi mereka mungkin nggak tahu dapat dakwah dari mana atau ceramah dari mana atau pengajaran dari mana. Pokoknya setiap Muslim tahunya Yesus itu Nabi Isa menurut mereka. Itu Menurut mereka siapa gitu? umat Muslim lah. Umat Muslim yang mana gitu? Penjelasannya kayak gimana? Mengenal nama Yesus dengan sebutan Nabi Isa. Begitu Pak Ustadz. Nggak, kalau nggak ada buktinya Bang, kalau nggak ada buktinya nggak usah bawa-bawa orang gitu. Jelaskan aja kan kalau kata ente, udah saya pun nggak tahu ya kenapa seperti itu ada di kitabmu ya sudah gitu. Ngapain kau bawa Muslim yang lain tapi nggak ada datanya, nggak percaya saya. Jadi loh Pak Ustadz, Hmm. ini
ini kan yang saya dengar sama kuping saya dan ingatan saya masih saya ingat bahwa mereka menyebut Nabi Yesus itu Nabi Isa. Malah kami nggak tahu itu Nabi Isa kayak gimana, gitu loh Pak Ustadz. Itu maksud saya. Ya sampaikan itu. kalau Yesus Nabi Isa berarti ini ya penangkapan saya Kristennya yang menyamakan. Kenapa? Karena ada di kitabnya. Jadi gini Pak Ustadz, kami dalam pengajaran apapun dari sekolah minggu sampai dengan dewasa atau bahkan sudah orang tua tidak ada membahas Nabi Isa. Yang kami bahas adalah ini ibadah. Lalu kenapa di kitab Anda ada Nabi Isa? Kami mendengar Nabi Isa itu dari Muslim, Pak Ustadz. Bukan dari Muslim yang saya tanya dari Alkitab Anda kenapa ada Nabi Isa gitu loh. Gini Pak Ustadz, boleh nggak saya menyampaikan sekali lagi bahwa Nabi Isa itu dianggap sebagai Yesus oleh umat Islam. Yesus sebagai umat Islam, Bang, salah. Yang menganggap Nabi Isa itu Yesus adalah Kristen. Nih, kau lihat dulu ya. Nih, inilah ya kitab silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Isa alaihi salam. Ini kitabmu, tuh. Iya, betul. Kenapa memang dengar kitab itu Pak Ustadz? Yang mana yang mau ditanyakan Pak Ustadz? Lah kalaunya Anda katakan dari Muslim yang menyamakan salah, saya bantah. Kristen yang menyamakan karena masuk kitabnya. Oh, Kristen yang menyamakan, saya juga jadi bingung nih. Lah makanya nih kitabnya nih. Ustadz, Saya tampilin bukti, makanya RK sampai dia terakhir nggak bisa jelasin ini. Ustadz, punya teman Kristen yang dekat nggak? Yang pernah ngobrol nggak? Ya pernah. Mereka anggap beda. Apa dia tahu Nabi Isa? Kayaknya nggak tahu deh. Dia tahunya Yesus. Tapi kalau kita tanya sama umat Islam, siapa itu? Mereka pasti bilang Nabi Isa, gitu loh. Ya kalau kami kan memang bilang Nabi Isa, tapi tidak menyamakan dengan Yesus karena di Al-Quran tidak ada tertulis Yesus. Gini loh Pak Ustadz. Nih kalau Pak Ustadz tanya sama yang Kristen, dia nggak pernah bilang Nabi Isa, pasti Yesus. Tapi kalau kita tanya sama teman kita Muslim, Islam, Yesus kau kenal nggak? Oh itu Nabi Isa. Begitu Pak Ustadz. Kebalik, kalau saya ya menganggapnya Kristen yang menyamakan karena tertulis di kitabnya, gitu. Ya, betul kami mengatakan dengan Nabi Isa. Loh, ini bukti bang. Agama lain, Buktinya kan saya tampilin tadi. Mau dibantah pula kitabnya sesuai judul. Sekarang gini loh. Oke, sekarang gini Pak Ustadz. Kayak gimana? Kitab tadi Pak Ustadz tunjukkan tulisannya Isa Al-Masih. Betul? Betul? Betul Pak Ustadz? Iya. Yang bertuliskan Nabi Isa mana Pak Ustadz? Nih. Coba. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Iya, yang bertuliskan Nabi Isa mana Pak Ustadz? Nabi Isa. Lah, kalau ini bukan Nabi Isa, Isa mana pula yang ini? Makin runyam kau, berarti ada berapa gitu? Silsilah. Ini Pak Ustadz. Namanya kan pangkat itu harus kan Yusuf banyak nih yang namanya Yusuf. Tapi Ustadz Yusuf kan yang cuma ini nih yang lagi sukses. Iya kayak gitu bang. Berarti kayak gini. Menurut Anda ada Yesus, ada Isa Al-Masih, ada Nabi Isa. Coba jelaskan. Tiga-tiganya sama atau beda? Makin runyam Anda kalau kayak gitu memasalahkan nabinya. Dari Kristen itu hanya mengenal Yesus yang Nabi Isa. Kalau kita tanya umat Muslim, Yesus itu Nabi Isa gitu loh Pak Ustadz. Loh, makanya kata saya bang, saya bantah. Misalnya Pak Ustadz menyangka kami menyamakan dengan data itu ya, saya tidak meragukan ya. Tapi mana sebutan Nabi Isa? Setahu saya, nih Isa yang menurut Muslim, Islam menurut Muslim itu ISYA. terus
Iya, Kalau itu kan anda ini cari di Bible atau cari di Quran, di mana tertulis dia nabi? Pak Ustadz. Kalau nama-nama itu ada berkurang satu huruf, beda nggak Pak Ustadz? Belum tentu. Misalnya, Pak Ustadz Yusufi sama Pak Ustadz Yusuf PI, berbeda nggak itu? I dengan PI. Ya yang dimaksud sama. Yang Pak Ustadz Yusuf PI juga Pak Ustadz Yusuf V, gitu. Lah, iya yang dimaksud orang kan sama. Aduh. Jadi, Ya udah, kalau Anda memasalahkan nabinya, ya saya tak, pertanyaan saya, yang Anda cari kosakata nabi ini di Bible kah atau di Quran kah? bukan. Kami pada umumnya Kristen atau saya tidak mengenal Nabi Isa. Pengajaran kami hanya Yesus Kristus. Berarti yang gini beranggapan bang, Yesus itu adalah Nabi salah, Isa, salah, saya bantah. Muslim tidak menyamakan, yang menyamakan itu dari kitab Kristennya. Sampai-sampai umatnya kagak diajarin sama gitu. Bukan. Ini kan saya punya bukti toh bang. Ya, kayak gimana nih? Ya, yang menyamakan Nabi Isa saya dengan Yesus itu kitab Kristen, bukan umat Muslim, bukan. Ayo. Saya SMA negeri, lalu saya universitas negeri. Nah, di negeri itu kami itu minoritas. Itu minoritas artinya lebih banyak saya berkomunikasi dengan kawan saya yang beragama Islam. Nah, Iya, saya paham kata Abang Marhum itu, saya paham. Dari tadi Anda menekankan Islam yang menyamakan, tapi saya bantah bahwa yang menyamakan itu kitab Kristen. Kan gitu. Nggak usah Anda ulang-ulang di situnya. Ya, berarti pengajuan Anda kan hanya dari pendengaran Anda. Kalau saya, pengajuan saya dari kitab Anda langsung. Oke, dari data ya. Dari data Pak Ustadz ya. Oke, sekarang gini saya tanya Pak Ustadz. Di Alkitab kami ada nggak disebutkan Nabi Isa? Oh, nggak ada. Isa Al-Masih tadi. Nah, berarti kan selesai Pak Ustadz. Selesai berarti. Jadi menurut Anda Nabi Isa Al-Masih dengan Isa Al-Masih beda? Pokoknya kan katanya kan kami dianggap mengikuti. Bentar bang, itu sudah ya? tadi. Yang saya tanya, yang Anda katakan terakhir, Nabi Isa Al-Masih dengan Isa Al-Masih berarti beda? Ya, kalau gini loh Pak Ustadz, saya meluruskan pandangan Pak Ustadz. Dari tadi kan saya tekan. Ini kan menurut Anda toh, nggak ada kosakata nabinya di kitab Anda. Iya, betul. Sekarang saya mau tanya, memangnya Nabi Isa Al-Masih dengan Isa Al-Masih apakah beda? Maaf sebelumnya Pak Ustadz, kita kan bahas pandangan Pak Ustadz nih, ya kan? Tadi kan saya sudah tanya, adakah di Alkitab kami nama Nabi Isa? Kan nggak ada, kita udah sepakat ya. Nah, nggak ada. Iya. Kata Nabi Isa itu di mana Pak Ustadz? Nabi Isa ada di Quran. Iya, berarti kan Iya. kalau misalnya seperti itu kan yang menganggap bahwa Yesus itu Nabi Isa kan bukan kami. Nah, Kami pertanyaannya gini bang, apakah Isa Al-Masih di Bible ini beda dengan Nabi Isa Al-Masih di Al-Quran? Saya nggak tahu kalau itu Pak Ustadz. Nggak tahu, berarti nggak ada dasar ya bang. Aduh, berarti nggak bisa dibedain. Udah, berarti Anda nggak perlu bahas masalah ada penambahan kosakata Nabi atau tidaknya. Berarti orang yang sama. Aduh. Lagi ya, Pak Ustadz memandang Kristen yang mengikuti Islam, pandangan Nabi Isa. Sedangkan kami, saya dari awal udah bilang, kami tidak ada mengenal Nabi Isa. Karena di Alkitab kami tidak ada Nabi Isa tulisannya. Yang ada di Al-Quran.
Gitu loh ya, berarti yang menafsirkan Nabi Isa itu adalah Yesus itu yang dari yang pembaca Al-Quran, begitu Pak Oh, Ustaz. salah. Yang menafsirkan itu kitab Anda karena tertulis Isa Al-Masih. Udah dibilang dari tadi. Gimana? Gimana kami bisa menafsirkan sedangkan nama Nabi Isa aja tidak ada di Alkitab Pak Ustaz? Oh ya sudah, kalau gitu pertanyaannya dari mana kitab kalian dapat kosakata Isa Al-Masih? Ya udah dari sananya Pak Ustaz. Dari sononya. Aduh, alasan gak berdasar dari sononya, imani saja berarti. Aduh, Bang, kayak gini. Ini kan Saya pembahasannya pikir bukan masalah iman Pak Ustaz. Saya pikir Bukan kalau masalah Nabi iman. Isa, ya Nabi Isa dengan Isa Al-Masih beda. Saya mau tanya sesuatu masalahnya. Mau tanya juga, saya taunya demi Yesus Kristus. Gitu Pak Ustaz. Oh, jadi nggak ada umat Islam itu menyamakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus, nggak ada. Coba di mana di kitab Ustaz. Anda ada kosakata Tuhan Yesus? Coba. Ada lagi itu aja kalau searching Tuhan Yesus Kristus Pak Ustaz, ada itu. Loh, di mana tertulisnya Tuhan Yesus itu di mana? Ada Pak Ustaz di Alkitab itu. Di kitab Anda Tuhan Yesus. Ada. Tinggal Di mana? searching, ada Tunjukin. itu. Itulah Alkitab saya memang untuk ibadah dari kemarin. Kalau kita bahas Nah, itulah Bang. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu. adanya Pak Ustaz, Tuhan Yesus Pak Ustaz. Bang, kalaunya penjelasan dari Paulus ya dari Paulus nih ya yang saya lihat. Ya yang saya lihat siapa itu Yesus? Tuhan. Ada kayak gitu. Tapi ada nggak kosakata Tuhan Yesus? Sampai kambing beranak kuda, Bang. Ya 2 hari sebelum kiamat di kitab Anda tuh nggak akan ada tertulis Tuhan Yesus. Nggak ada. Tuhan Yesus, Bang. Tuhan Yesus. Iya, mana tunjukkan gitu. Ada di situ, makanya kan kita saya untuk ibadah. Di mana, Bang? Saya searching Tapi- Tuhan Yesus ya Tapi sampai ke bawah nih ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak pernah ada, Bang. ini Pak Ustadz, sebelum kita ke situ, kita dulu yang pertama. Ini yang mengenal Nabi Isa itu siapa? Kami nggak kenal Nabi Isa. Berarti yang mengenal Nabi siapa, Pak Isa Ustadz? penerjemah Bible yang kenal. Agama apa deh? Agama apa yang mengenal Nabi Isa, Pak Ustadz? Ini kan kitab Kristen dan Katolik. Yang mengenal nama Nabi Isa Penerjemah Bible. siapa? Penerjemah Nah, yang Bible. mengenal nama Nabi Isa agama apa, Pak Ustadz? Itu aja. Oh, kalau Nabi Isa itu Al-Quran kami. Iya, ya udah. Berarti kan yang menyamakan siapa, Pak Ustadz? Oh, berarti kitab Anda menyamakan dengan Nabi kami gitu ya. Dari tulisannya Nabi Isa, Pak Ustadz. Loh. Terus dari mana penulis Bible ini dapat Isa Al-Masih tadi? Iya, itu Isa Al-Masih itu apa ya? Isa Al-Masih ya Tuhan Yesus juga sih ya. Tuhan Yesus itu. Itu kan paham Anda yang nyamain. Kacau juga abang ini. Begini Pak Ustadz, tapi kami nggak kenal Nabi. Nabi Isa itu nggak sama seperti Bang, Muhammad nggak Yesus kenal, Pak itu Ustadz. Yesus itu dikenal Nabi di kitab Anda. Nabi Isa, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret nih. Nih. Bentar. Nih. Kok buka aja ya? Nih. Dan orang banyak itu ya menyahut, inilah Nabi Yesus. Ya iya. salah itu anggapan orang. Oh, salah, bahwa dia Nabi. salah. Sebenarnya, iya. Salah pula kitab kau ini. Dia bukan Nabi. Maksudnya dia Macam menceritakan mana Bang Marbun kitabnya sendiri udah disalahinnya pula. Bukan salah kitabnya Pak Ustadz.
Jadi yang bilang itu salah. Kenapa yang bilang itu salah? Yang bilang itu ahli Taurat, Pak Ustadz, yang Di kacau. mana Jadi ada bantahannya yang dianggaplah, bilang salah, Bang? aduh Pak Ustadz, Jangan itu mengada-ngada ada. tentang kitab kaulah. Ya, kan saya kasih tahu. Mm. Saya makanya kasih tahu penyebaran itu bahwa Yesus itu tersebar dengan kata Nabi, padahal dia bukan Nabi. Gitu Pak Ustadz, dia lakukan. Lalu mana bantahannya kata kau bukan nabi itu mana? Itu kan lagi bercerita tuh Pak Ustadz tentang pengajaran-pengajaran ahli Taurat yang salah. Gitu loh Pak Ustadz. Nah, Coba memang lihat Yesus itu ya. salah. Yesus dielu-elukan di Yerusalem tuh. Ya, Berarti orang iya. Yerusalem salah semua gitu. Beberapa ada yang salah Pak Ustadz pengertiannya, memaknainya begitu Pak Ustadz. Orang-orang Seperti, Yerusalem yang bilang Yesus itu nabi, Bang. ya, sama seperti cerita bawahnya. Orang itu bait Allah dipakai untuk berdagang, itu kan salah. Gitu Pak Ya, Ustadz. ini kan yang Tentang bait Allah pada menuliskan saat lagi-lagi kitabmu inilah Nabi Yesus. betul, betul. Kalau dikutip-kutip begitu, itu menceritakan kesalahan-kesalahan yang dahulu. Jadi sebaiknya kita tidak contoh, kan gitu Pak Ustadz. Lalu Sama Anda seperti menyalahkan ini, orang Pak itu, Ustadz. Bang. Datanya dari mana gitu loh. Dasarnya atas Iya, apa sama gitu Anda menyalahkan orang? atasnya. Anda menyalahkan orang-orang Yerusalem tuh atas dasar apa? Jangan ngarang lah. Sudah pengatur, makanya diatur oleh Yesus. Tapi ada yang ledek, itu nggak sebutan ledekan itu. Inilah Nabi Yesus. Nah itu ledekan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya setengah percaya, Bang. setengah enggak, tapi ya dianggap ledekan. Bang, itu bukan ledekan, itu pertanyaan orang-orang. Nah, waktu Yesus datang, siapakah orang ini? Disebutkan di situ, dijelaskan, bukan ledekan. Inilah Nabi Yesus. Gini, Iya sih. ini seperti Pak Yusuf. Misalnya datang ke lingkungan saya, ya kan? Karena Pak Yusuf pintar, makanya saya bilang, inilah yang datang yang mulia. Yusuf PI, padahal kan Pak Yusuf belum tentu mulia banget kan begitu Pak Yusuf. Iya, seperti singgungan itu Pak Yusuf. Gitu sama Menyindir seperti di mana juga orang ada menyindir? ayat-ayat. Kalau sindiran ada Bang tertulis ya. Di sini ketika kedatangan Yesus Ya. jumlahnya sangat besar ya, memakai ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting menyebarkannya di jalan. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus lalu berkata Hosana bagi anak Daud. Orang menyambut Yesus bukan menyindir Yesus. Itu yang jawab ada Bang, yang jawab itu menyindir Yesus gitu loh. Nggak semuanya menerima Yesus, kan udah saya bilang nggak semuanya, ada yang menyindir. Ya, Karena makanya begitu sama ahli Taurat. Mereka mengenalnya inilah Nabi Yesus. Kenapa kau salahkan gitu orang-orang Yerusalem? Dasarnya apa? Kau bilang mereka Itu salah ceritanya menyebut menyindir Pak Nabi. Yusuf dari ajaran ahli Taurat. Iya salah lah. Nggak ada bukan dasarnya gitu. dah. Orang-orang lagi nyambut Yesus dibilang nyindir Yesus. Mendekati Tuhan. Waduh, Pak Yusuf, kalau dia Nabi, sebentar Pak Yusuf, ini enak nih diskusi Pak Yusuf. Kalau dia disebut Nabi Yusuf, Nabi Yesus, ya, Pak Yusuf ya. Apa Kalau tuh? dia disebut Nabi Yesus, coba kita bandingkan dengan Nabi Muhammad. Dia lahir berdasarkan karunia Tuhan atau berdasarkan perkawinan Pak Yusuf? Nabi Muhammad normal, ada orang tuanya. Normal kan? Nah ini kan Iya. enggak berdasarkan perkawinan Yesus lahir. Apa dia setingkat Nabi? Loh, kalau seperti itu Bang artinya Yesus kekurangan. Cacat berarti Yesus itu kalau kurang orang tuanya. Pak Yusuf, dia bahkan tidak ternilai tanpa Berarti lahir, kalau seperti itu coba lihat para nabi yang lain, Musa, Abraham, ada orang tuanya semuanya lengkap sampai Nabi Muhammad. Kalau Yesus nggak ada orang tuanya satu berarti cacat, kekurangan itu. Ya, dia lebih daripada Nabi, bukan Nabi Yesus. Kenapa saya klaim itu salah? Loh. Ya kan, atau sindiran?
Karena dia bukan seperti itu, dia anak Tuhan, bukan nabi, itu kuburan. Itulah tuduhannya anak Tuhan. Itu Pak Yusuf. Begitupun dengan ayat-ayat pornografi yang sering ditayangkan, ya kan? Nah, saya tahu ini Komal-Komal ini kan ada ayat-ayat pornografi tuh. Nah itu semua cerita Pak Yusuf di masa kekelaman, di masa banyak dosa, itu cerita sebenarnya. Misalnya itu adalah firman Tuhan. Bang, bentar, Jadi yang udah. diambil dari Kalau gitu cerita saya mau kelam tanya, itu, kan Anda ke Nabi Muhammad tadi, saya mau tanya sesuatu. Kalau Anda telinganya kurang satu, itu kelebihan dari Tuhan atau kekurangan? kekurangan apa Yusuf? Ya gitulah Yesus, kalau kurang orang tuanya satu, kurang berarti dia. Sekarang saya tanya, Aduh. bisa nggak wanita itu melahirkan tanpa pria Pak Yusuf? Hah? Apa? Tuhan melahirkan? Bukan. Perempuan bisa melahirkan tanpa perkawinan, bisa nggak? Perempuan melahirkan tanpa perkawinan? Bisa terjadi, Maryam tuh. Ya iyalah, cuman dia doang yang bisa kan? Cuman dia doang yang bisa Lah. kan? Terus apa herannya, apa saktinya gitu? Oke, sekarang saya tanya sama Pak Yusuf, yang telinganya kurang satu di dunia ini banyak nggak? Ya banyak. Nah, itu jangan dibandingkan satu sama yang banyak Pak Yusuf. Jangan Lah, dibandingkan. saya kan ngambil eksistensi kekurangannya. Iya. Ah. Jadi saya tanya, berapa perempuan yang bisa melahirkan tanpa perkawinan? Maria bisa. Cuma satu kan? Cuma satu kan? Terus? Ya, yang nggak punya telinga di dunia ini karena cacat ada berapa orang? Ya iya banyak. Udah, berarti kan Oh nggak ya bisa udah. dibandingkan. Gini, Gitu, Pak berarti Yusuf. Anda nggak ngerti. Kalaunya Nggak ngerti. Nabi kalaunya Yesus ya, orang tua laki-lakinya nggak ada, berarti itu kurang atau lebih dulu menurut Anda? Kan beda dia Pak Yusuf. Tadi kita udah sepakat untuk Ya, beda. saya tanya dulu, manusia lain ada tuh bahagia, orang ada ibu, ada bapaknya. Nabi Isa, Yesus kayak gimana? Ya itu kan rencana Tuhan Pak Yusuf, beda. Kecuali Pak Yusuf Yang saya bandingkan. tanya kekurangannya. Ya, ada kekurangannya, Pak Yusuf. Itulah. Kalau orang kurang telinganya satu, cacat, meskipun banyak di dunia terjadi ke orang-orang telinganya kurang satu. Ya kalau Yesus ya kurang orang tuanya satu, dia satu-satunya, berarti yang kurang di muka bumi ini. Gimana sih? Ya terserah Pak Yusuf lah. Intinya Pak Yusuf pasti mengerti penjelasan Kalau saya bahwa itu adalah kalau mau lebih hebat itu Bang, ya lebih hebat Adam. Udah rencana Tuhan, ruh langsung dari Tuhan, lebih hebat Adam. Ngapain Adam nggak ada langsung orang tuanya, dua-duanya nggak ada, langsung Tuhan yang bikin. Lah kalau Yesus apa? Cuma satu orang tuanya, lebih baik abang dua orang tua, nggak kurang. sekarang nggak tanya Pak Yusuf, sama Pak Yusuf. Adam itu manusia bukan? Ya manusia. Manusia. Kalau Berarti orang tuanya Adam ada nggak? orang tua Adam itu nggak diciptakan dari kelahiran. Berarti ada nggak orang tuanya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada Pak Yusuf? Karena dia dibentuk oleh Tuhan langsung. Bukan. Kenapa orang tuanya nggak ada? Karena dia dibentuk oleh Tuhan langsung dari tanah. Nah, kalau menurut saya dia manusia pertama Pak Yusuf. Nah, dari mana dia? Lebih hebat Adam kan? Dia manusia pertama Pak Yusuf. Semuanya kita bentukan Tuhan loh, tapi bedanya dia manusia pertama, kita manusia kesekian. Kita sama-sama kalau nggak ada iya. izin dari Tuhan, nggak mungkin bisa lahir di dunia ini Pak Yusuf. Iya betul, begitu pula Yesus. Ingat ya. Nah itu berarti Oh, mantap kan saya kan, mantap kan? ya kalaunya Yesus kan seperti itu juga. Lalu kenapa dituhankan? Pak Yusuf tadi udah bilang satu-satunya perempuan
yang melahirkan dalam perkawinan satu Maryam. Iya, Percaya. cuma Maryam Iya kan? ya yang melahirkan Yesus tanpa suami. Berarti satu-satunya yang manusianya cacat di muka bumi ini Yesus. Coba lihat Oke. ya manusia yang lainnya lengkap, ada ayah, ada ibu. Lebih hebat Nabi Adam, nggak ada dua-dua aja langsung. Iya, ini kan kita Ah. bahas akademis ya, berarti ya. Nah, Pak Yusuf, kalau perempuan itu mengandung, tadi kan Pak Yusuf bilang kan cacat ya, cacat ya, Maria ya. Saya mau tanya sama Pak Yusuf, kalau perempuan mengandung, harus ketemu nggak sel sperma sama sel telur? Iya, Kalau sistemnya mengandung. kayak gitu. Oke, sekarang apakah perempuan menghasilkan sperma, Pak Yusuf? Ada sel telur namanya. Bukan, beda loh sperma sama sel telur, Pak Yusuf. Kayak gimana? Beda lah, sperma sama sel telur gimana sih Pak Yusuf? Aduh, Sel telur sperma ya, untuk laki-laki, telur. sel telur Iya, perempuan. Enggak, perempuan ada nggak yang menghasilkan sperma, Pak Yusuf? Oh, kalau perempuan nggak ada. Tadi Mbak bilangnya ada. Berarti sepakat Ya kalau ya? perempuan ada Perempuan. namanya sel telur gitu. Ini kan saya bilang tadi, sel sperma sama sel telur bersatu, mengandunglah dia, ya kan? Nah, ada nggak perempuan yang menghasilkan sperma? Jawaban Pak Yusuf tadi pertama ada. Malah kan nggak, sperma itu kan dihasilkan oleh laki-laki. Nah, sekarang Pak Yusuf bilang, ada nggak perempuan yang menghasilkan sperma? Nggak Iya. ada. Begitu Pak Yusuf. Nggak ada. Perempuan menghasilkan sel telur, betul? Betul. Nah, kalau mengandung itu, berarti harus ada spermanya kan Pak Yusuf? Iya, betul. Ada nggak perempuan yang mengeluarkan sperma Pak Yusuf? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kenapa dia bisa mengandung Pak Yusuf? Itulah kurangnya Maria, kan gitu. Cuma ada sel telurnya, lalu tiba-tiba tercipta Yesus di tubuhnya. Nggak ada spermanya, kurang dia. Enggak, kita kan udah belajar nih biologi Pak Yusuf. Bentar nanti kalau Iya kan? karena kuasa Allah itu udah tahu kita teman-teman. Ya, karena apa? Kalaunya normal ya ada sperma, ada sel telur, kan diproses Ya. di rahim. Itu normal, kan kayak gitu. Nah, satu-satunya yang tidak menemui sperma itu Maria. Itulah kurangnya gitu, cacatnya. Dibentuknya tidak memakai sperma lalu dia mengandung, itu kurang namanya. Saya bingung ya, maksud kurang itu bagaimana ya Pak Yusuf ya? Kurangnya gimana ya? Ya kalau kita Kurangannya normalnya gimana, kan ada dua, ada sperma, ada sel telur, itu normal. Kalau nggak Ya. ada salah satunya kurang atau lebih? Kurang. Ya udah kurang berarti Yesus itu. Jadi satu-satunya manusia di muka bumi ini ya kasihan aja tuh ya Yesus yang satu-satunya cacat di muka bumi ini. Gitu. Kurang dia Cacatnya penciptaannya. gimana, Pak Yusuf? Penciptaannya tidak dari sperma, kurang itu. Kalau manusia lainnya diciptakan ada sperma, kan ada sel telur bersatu. Satu-satunya Bukan. yang kurang adalah Yesus. Bukan gini loh. Adalah Yesus. Oke, begini Pak Yusuf. Ada nggak yang menyatakan bahwa itu kekurangan Maryam di agama manapun? Ada nggak yang menyatakan selain dari ucapan Pak Yusuf nih, dari pikiran Pak Yusuf atau bibir Pak Yusuf bilang bahwa itu kekurangan Maryam? Ada nggak yang mengajarkan bahwa itu kekurangan Maryam itu? Ada nggak Pak Yusuf? Lah, itu kan dari aspek pandangan manusia. Kalau dari aspek pandangan agama ya karena kuasa Tuhan. Maksudnya kuasa Tuhan itu kurang berarti Pak Yusuf. Berarti anggapan aspek manusia Pak Yusuf. Kalau menganggap kuasa kekuasaan Tuhan itu kecil atau minus. Kuasa Tuhan itu berarti bukan kurang. Itu kekuasaan Tuhan, artinya itu adalah kehendak atau izinnya Tuhan gitu. Bukan kekurangan. Tapi kalau aspek Iya, tapi pandangan bukan manusia itu kurang kalau salah satu nggak ada. Gimana sih? Jadi kesimpulannya kehendak Tuhan itu kurang gitu Pak Yusuf. Waduh, berat Pak Yusuf. Lah,
berat sampai situ. Kalaunya kurang menurut manusia, tapi Allah berkehendak, Tuhan berkehendak, bukan kurang di mata Allah. Kenapa? Berarti Pak Yusuf masih beranggapan bahwa itu kekurangan gitu. Kehendak Tuhan itu kurang. Ya kalau Tuhan secara itu pandangan kurang. aspek manusia, udah dibilang secara aspek pandangan Iya. manusia itu kurang. Betul, betul. Kalau kurang, bukannya itu sebenarnya spesial luar biasa Pak Yusuf. Nah, spesialnya dari Luar mana? biasa. Kok orang kurang telinganya Kalau dia satu tidak spesial, spesial? Pak Yusuf. Kok orang yang di Otaknya- rahimnya itu nggak ada sperma laki-laki spesial? Kok aneh? Spesial Pak Yusuf. Betul. Dialah manusia spesial, dialah bunda spesial, teristimewa Pak Yusuf, karena dia di atasnya yang lebih baik lagi. Tidak pakai Yang sperma spesial itu kayak Nabi Adam. Tuh spesial. pun. Kenapa dia spesial Pak Yusuf? Lah dia nggak ada pakai sperma atau sel telur, nggak ada. Dua-duanya nggak pakai. Ya, kenapa? Spesial Makanya itu. saya tanya kenapa? Iya kenapa? Kenapa Pak Yusuf? Iya Dia spesial. karena prosesnya tidak seperti yang di dalam rahim Maria. Oke, berarti harapan Pak Yusuf Adam itu tadinya dilahirkan dari perkawinan. Ya kalaunya Adam dilahirkan dari perkawinan ya berarti bukan spesial. Pak Yusuf, kita kan udah sepakat semua agama bahwa Adam itu manusia pertama. Pak Yusuf belum sepakat di situ. Ya iya kenapa kau tanyakan harus Adam itu dilahirkan Pak juga? Yusuf, namanya manusia pertama. Siapa yang melahirkan dia manusia? Kan begitu. Kalau Pak Yusuf. Adam saya akui dia spesial. Lebih spesial daripada manusia lainnya. Kalau manusia lainnya itu diciptakan dari sel telur dan sperma, jadilah manusia lainnya. Kalau Adam spesial, tidak memakai sperma, tidak memakai sel telur. Lalu bagaimana dengan Yesus? Cacat, kurang satu dia. Jadi maunya Pak Yusuf biar Yesus itu istimewa. Tadinya kayak Adam gitu, tiba-tiba ada aja udah dewasa gitu Pak Yusuf. Oh kayak Adam dong, harus kayak Melkisedek kek. Wah tuh. Adam itu kan lahir atau tercipta itu kan bukan anak-anak lagi kan, langsung dewasa kan. Ya, iya. Hebat Jadi itu. maunya ada tiba-tiba ada Yesus yang tiba-tiba dewasa gitu Pak Yusuf ya. Lah kalaunya katanya Tuhan itu kenapa nggak nongol dari langit dari dewasa langsung? Oke, misal nih Pak Yusuf, di rumah Pak Yusuf tiba-tiba ada sosok makhluk dewasa Pak Yusuf, tapi Pak Yusuf nggak kenal. Pak Yusuf hibrid nggak di situ? Hibrid nggak? Kenapa ngibrit? Kan katanya dia Tuhan. Bisa apa saja. Bukan. Ini kan kita belum tahu nih dia Tuhan nih. Tiba-tiba adalah manusia dewasa di rumah Pak Yusuf. Tiba-tiba ada sosoknya mirip Pak Yusuf lah, manusia juga. Tapi tiba-tiba ada. Hal yang pertama Pak Yusuf lakukan apa? Ngusir dia, lapor polisi, Nanya dia. atau lari. Nanya dia, dari mana kau? Jadi pas tiba-tiba udah di dalam rumah Pak Yusuf nanya dia. Iya, saya tanya dari mana kau? Kok tiba-tiba ada di rumah saya? Jadi kan dia harus buka pintu dulu Pak Yusuf. Buka pintu Pak Yusuf, baru duduk di dalam rumah Pak Yusuf kan gitu. Nggak tahu Nah di kan dalam nanti rumah bisa Pak dia Yusuf. jelasin. Ada dari mana kau masuk rumah saya? Kan kayak gitu, saya buka pintu dulu. Kan kayak gitu. Kayak gitu ya. Aduh. Ah, Mungkin dulu saya Pak Yusuf. bingung kau kalau sama Oke. saya sama RK juga. Bingung. Iya, tapi netizen udah pasti tahu lah penjelasan saya ya. Mantap ya. Itulah level marbu. Oke, ada hal lain nggak, Bang? Hal lain untuk yang saya tanyakan kepada Pak Yusuf. Iya, karena banyak yang antri juga di bawah kasihan gitu. Udah setengah jam Boleh, masalahnya. sebentar Pak Yusuf. Oke, sebentar Pak Yusuf. Oke. Ini tentang kepribadian Pak Yusuf aja nih. Apa ya? Boleh tentang kepribadian Pak Yusuf? Kepribadian, ya silakan. Oke, Pak Yusuf. Pak Yusuf, selain online, tapi Pak Yusuf jangan jawab dulu ya. Selain online, itu saya rasa kita harus bekerja. Nah, bekerja itu bisa usaha atau bekerja di perusahaan. Usaha atau bekerja di perusahaan. Nah, saat ini Pak Yusuf,
apakah Pak Yusuf hanya online tidak bekerja atau bagaimana Pak Yusuf tentang Kerja keseharian Pak juga Yusuf saya ini? bang. Tapi kerjanya cuma memerintah dan bikin sendiri dengan jari. Usaha gitu Pak Yusuf. Ya iya, saya tinggal memerintah orang aja. Jadi Pak Yusuf bosnya gitu. Bukan bos juga, kerja sama gitu. Kan kalau Pak Yusuf memerintah berarti kan Pak Yusuf gaji orang itu. Ya iya, bagi juga bagi hasil sama dia. Oh bagi hasil, berarti mitra ya. Berarti Iya. Pak Ustadz Yusuf jalanin fokusnya di online ini aja. Di online selain live kan saya juga bikin video di YouTube gitu. Kalau ada urusan yang offline kan kayak tadi, ya itu saya tinggal ngomong aja. Oke Pak Yusuf. Tapi saran saya nih ya, hanya saran Pak Yusuf. Kalau bisa Pak Yusuf buka toko, rame itu Pak Yusuf yang beli nanti. Sambil online ini, sambil buka toko jualan apalah barang-barang yang ini. Oh. Peci. Nggak ini bang, nggak ini saya bukan jiwa dagang kayaknya. Belajar, nggak apa-apa. Belajar, karena kan Pak Ustadz Yusuf kan udah sibuk nih dengan online. Nah, mengisi waktunya itu memang kita harus tetap bekerja Pak Yusuf atau berbisnis. Nah, di situ saya menyarankan Pak Yusuf kalau nggak pandai berdagang, belajar nggak apa-apa. Tapi saya yakin dari pengikut Pak Yusuf, nggak mungkin nggak laku Bapak Yusuf. Apalagi mau lebaran nih, jual koko, sarung atau apa Pak Yusuf yang beli. Pasti gitu. Iya iya. Oke lah bang sarannya, thank you ya. Iya, itu aja follower abang udah banyak nih, nggak apa-apa, jualan lah. Oke. Terima kasih ya. Oke, thank you ya bang ya. Selamat malam.